Ya, oke. Dok, tim riset klinik seni itu pernah membaca bahwa anak yang berbakat disinkroni itu baru bisa berprestasi jika disinkroninya berkurang. Nah, apakah bisa, Dok? Lalu bagaimana Ya, cara seorang gifted untuk dibenahi dulu disinkroninya? Juga perlukah perbaikan unsur disinkroni tersebut? ya kalau kita bicara mengenai disinkroni gitu kan, kita kan mempunyai ukuran yang disebut sinkron itu apa, ya kan? Kita punya ukuran. Sebetulnya yang Ya, kehidupan ini, kalau kita melihatnya itu secara biologi, secara sains, ya nggak ada sih yang nggak normal, semua normal, gitu. Ya, kalau kita secara biologi, nggak ada ya, yang nggak normal itu. oke. Ya, kalau misalkan kita ngomong secara biologi, pohon mangga itu yang normal jumlah dahannya berapa? Loh, ya semua variasi gitu. Demikian juga dengan sifat-sifat manusia itu. Mana yang normal? Hidung yang mancung Manusia. apa hidung yang pesek? Loh, ya semua variasi gitu. Mana yang normal? Kulit putih, Sama, kulit ya, ya. hitam, kulit berwarna itu, kulit belang-belang, ada ya kulit belang. Ada sih gitu ya. Mana yang normal? Ya semuanya Ada. variasi. Nah, hanya saja Semua sekarang normal. kalau kita merujuk pada nilai gitu ya, nilai misalkan ini tidak sinkron lah. Yang tidak disebut tidak sinkron itu tentu kita membuat yang namanya sinkron itu apa. Nah, dalam hal ini yang dilakukan melakukan membenahi disinkroni itu banyak faktor atau variabel yang membuat sinkronize itu berhasil atau tidak. Ya, pertama, ada nggak misalnya variabel-variabel lain yang ada pada seseorang yang disinkroni itu yang bisa mendukung dia disinkronize. Nggak semua orang itu. Tidak semua anak yang disinkroni bisa dibenahi disinkronitasnya. Ya, lah kalau semua bisa ya sembuh semua Ya, dianggapnya itu. Sekarang kalau kemudian dari 100 orang yang disinkroni, diupayakan sinkronis, yang berhasil 4. Itu kebetulan sih sebetulnya itu. Kenapa? Ada kebetulan. variabel-variabel lain yang kebetulan pada anak ini sehingga pada saat diupayakan sinkronis berhasil gitu. Ya, ya sama gitu. Seperti Ya, yang terjadi pada saya kan juga gitu padaku itu ya. Orang melakukan ya kebetulan aja gitu. Ratusan anak lain ya gitu kan ya nggak ngefek gitu. Nah, apakah disinkroni itu ada hubungan sebab akibat misalnya dengan keberbagatan? Nggak ada gitu. Kalau korelasi ada gitu. hmm, Kenapa? Karena setiap yang namanya bakat itu berkorelasi dengan fungsional dan anatomi otak gitu. Berkorelasi bukan sebab akibat ya itu berhubungan gitu. Nah, ya, karena di otak kita berhubungan. itu ya, karena di otak kita itu ada banyak yang namanya pusat ya, ada pusat pusat emosi, pusat memori, pusat bahasa, pusat motorik, pusat sensorik ya, pusat pendengaran, banyak ribuan pusat di otak kita yang bekerja saling tumpang tindih, saling bersaing, saling menguatkan satu sama yang lain sehingga akhirnya setiap orang ya unik gitu. Kalau seseorang punya handicap misalnya, handicap dalam motorik ya. Dari kecil dia nggak bisa gerakkan tangan, diem tangannya, diam. Atau ada penderita-penderita gangguan mental yang katatonik, diem itu, nggak bisa. Betul-betul nggak bisa gerakkan tangannya, diem katatonik. Ya. Apakah ini disinkronitas? Iya, gitu. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang katatonik itu setelah disuruh main gitar ya, katatoniknya hilang gitu. Hmm, Hilang gitu. Nah, apakah dalam hal ini terus kemudian nada-nada yang ada dalam musik itu menghilangkan diskinkronitas pada orang itu? Iya, pada orang itu belum tentu pada orang lain gitu. Ya.
Jadi sinkronize dengan ukuran-ukuran tertentu itu juga berlaku spesifik pada setiap orang, tidak bisa disamakan. Ya kan? Oke. Berkaitan dengan apa yang telah kita bicarakan tadi bersama Dr. Yu, maka pada malam hari ini di Klinik Seni dan Neuroscience episode 11 ini kita mengundang seorang perupa muda yang didiagnosa sebagai individu berbakat disinkroni. Ketika masih kecil, dia memiliki gangguan disleksia yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Namun di balik gangguannya tersebut, berkat ekosistem keluarga yang sangat mendukung dan lingkungan yang sangat baik, dia sekarang mampu mengeksplorasi potensi dan bakat yang ada pada dirinya melalui karya-karyanya. Bagi yang dulu pernah nonton film Wonderful Life, pasti tidak asing lagi dengannya. Perupa muda, pelukis, berkelebihan khusus, pejuang mental health dan disabilitas, ganteng, ramah, pinter, masih belia, berusia 16 tahun, kelahiran Jakarta 4 Oktober 2004, yang penuh bakat ini adalah Akil Prabowo. Silahkan tampilkan Akil. Malam Akil. Malam, ya saya sudah dikenalkan. Nama saya Akil, lahir di Jakarta, lahir tahun 2004, dan ya saya penyandang disleksia dan kalau disleksianya sih sampai mati saya bawa akan selalu ada gitu ya. Jadi sebelum aku melukis, aku tuh awalnya aku disuruh untuk membuat terapi. Jadi pada umur 6 tahun aku tuh didiagnosa dan aku disuruh terapi untuk membuat pattern kayak Yayoi Kusama bikin bulat-bulat terus gitu. Terus ya dan lain-lain gitu. Aku disuruh bikin pattern berkali-kali untuk membuat diriku bisa fokus. Jadi melatih kefokusan untuk membuat sesuatu yang konstan gitu ya. Teorinya kayak gitu. Nah, tapi aku bosan kan. Nah, jadi saya membuat cerita dari pattern-pattern itu agar lebih seru aja gitu kan awalnya. Dan mulai dari situ aku mulai berkarya dengan pattern-patternnya itu. Nah, jadi awalnya itu aku ada pameran awal banget tuh di Gunung Pancar. Itu pameran pertamaku dan itu titik di mana aku ini tujuan aku nih, this is my destiny gitu loh, takdirku lah gitu. Nah di situ aku mendalami seni rupa dan aku terus membuat patternnya dan aku mengembangkannya menjadi sebuah karya seni rupa gitu di situ. Oke, Akil, aku tayangkan ini ya, ceritakan prestasinya Akil. Ini salah satunya kan ketika Akil menggambar di kulkas Modena itu ya. Mas Amin, bisa tolong ditampilkan fotonya Akil? Sambil ceritakan ya, Nak, apa yang kamu tampilkan di gambar tersebut. Oke. Silahkan Akil. Ini apa Akil? Oh, jadi itu adalah project yang aku kerjasama dengan Modena di acara Retro Fridge. Nah di situ aku disuruh pesanannya itu aku ya untuk menggambar di kulkasnya mereka yang versinya namanya Retro Fridge. Jadi tuh kulkasnya itu bentuknya itu model-model kayak model tua retro gitu dan aku meresponnya di situ. Nah itu
aku ngambil, jadi ceritanya itu, jadi di kulkasnya itu ada dua sisi. Ada sisi kericuhannya itu, sama ada sisi bangunan-bangunan. Itu aku konsepku itu bahwa ya cita-cita. Jadi kita kita berawal dari mimpi ya. Kita harus memimpikan apa yang kita inginkan. Kita harus memikirkan oh, aku ingin ini gitu, menginginkan sesuatu. Kita harus memimpikannya dulu. Dan untuk bisa cita-cita itu bisa terrealisasikan, kita harus menggapainya itu. Itu perumpamaan gedung-gedungnya itu. Kita harus menggapainya setinggi mungkin gitu. Kita harus kita harus berusaha gitu di situ. Kita harus membangun membangun karirnya kita yang setinggi mungkin gitu. Kita harus berusaha, kita harus mau dulu. Jadi ini karyaku tuh sebuah apa ya? Sebuah apa ya? Ajakan untuk orang bisa untuk jangan takut bermimpi dan ya lakoni lah, kalau udah punya mimpi jangan mimpi terus, harus berusaha seperti itu. Keren. Foto selanjutnya Mas Amin. Nah ini ya sama retro fridge yang udah jadinya nih. Ya ini ya. Halo Dek. Oh, ini jadinya. Rene ya Dek. Rene ya. Terus lanjutnya Mas Amin. Foto selanjutnya. Nah ini juga kerja. Oke deh. Sama Bapak. Silakan dijelaskan Akil. Mau dijelaskan itu juga sama kerjasama dengan Modena, tapi acaranya beda. Itu ceritanya tentang, jadi aku dipesan untuk membuat lukisan mengenai fashion. Dan fashion, menurut aku kalau fashion tuh adalah sebuah selebrasi. Jadi tuh aku bikin pesta pantai. Jadi bubble-bubble-nya itu kayak merepresentasikan laut, dan aku pengen menampilkan kebahagiaan dan keseruan pesta, dan hubungannya dengan fashion tuh ya, menurut aku fashion tuh ya gaya dan sebuah gaya dan sebuah selebrasi lah gitu, dengan warna yang ya seperti pameran aja gitu, dia sebuah karya gitu, sebuah selebrasi gitu. Ya, oke, selanjutnya. Akil. Teman-teman, itu yang sebelahnya Akil itu ibundanya Akil, Ibu Amalia Prabowo, ini uminya Akil. Videonya nak. Ini video saat Akil menggambar di kulkas ya. Ini di studionya Akil, ini di rumah nak? Di kamarku. Ya, studio / kamar tidur. Iya, ini videonya karena sinyalnya nggak bagus nih, jadi putus-putus. Iya. Itu langsung pakai cat minyak nak? Kamu pakai cat apa? Cat minyak atau cat akrilik? Pakai cat spidol? Pakai apa? Pakai cat akrilik sih. Pakai akrilik ya. Akrilik sama pernis. Ya pernisnya supaya nggak lecet lah, supaya bisa dipegang dan bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Gitu sih.
Aku ke rumahnya Akil ini, begitu masuk itu di mana-mana, di dinding, di jendela, di kaca, wah semua di kursi, semua penuh gambarannya Akil, keren pokoknya. Sip. Yang selanjutnya Akil, ceritakan kepada kita semua nak, ketika kamu tahun 2018 ya, kamu ikut International Red Mood Festival di Moskow. Moskow. Waktu itu untuk membuat wayang ya nak. Buat Ceritakan wayang. kepada kami nak. Oh itu, Mas Amin, mana fotonya nak? Sebentar, tunggu fotonya dulu. oh ya, itu Itu jadi gimana nak ceritanya bisa sampai ke sana? awalnya tuh awalnya Abi eh, bapak saya di kontak sama Mm-mm. sama orang-orang yang, jadi aku juga di aku diajak untuk membuat sebuah wayang untuk ada acara namanya Red Mood Festival itu di Rusia gitu. Kita Mm-mm. aku sih coba-coba aja gitu mengeksplorasi seni rupa, dan di sini aku dapat mengeksplorasi eh, wayang gitu, bahwa wayang tuh apa, puppet, secara seluruhan puppet ya. Jadi di sana tuh aku Ya, mempelajari puppet tuh tidak hanya di dalam bayangan tuh, tapi puppet tuh bisa berbuat apa, bisa ada bentuknya, bisa ternyata wayang itu bisa ditampilkan di luar apa namanya, kainnya dan lain-lain seperti itu. Nah, dan aku juga belajar tentang media gitu. Apa yang bisa media apa yang aku bisa gunakan jika tempatnya itu dingin gitu. Kayak di sana itu ternyata masalah besar karena dingin kan di Rusia itu, ya. Mm-mm. dan di Mm. sana itu deket di sana tuh mulai turun saljunya. Jadi yang namanya suhu itu udah awal pas masuk tuh udah 16 min 16, terus Wah, yang 16, terus paginya itu 20 min 20 lebih. Kayak buat orang sana sih nggak biasa-biasa aja ya. Tapi kita kan orang Asia, aku orang Asia. iya, iya. Terus Ah, ah. dan ternyata barang-barang yang kita bawa itu rusak semua, kayak Mm-mm. ya kayak seperti misalkan wayangnya gitu, ada sebagian yang ada yang apa, yang basah, jadi ada yang nggak dipakai gitu. Untung ada gantinya gitu. Gitu. Ini Jadi tokoh apa nak yang kamu gambarkan di situ nak? Mm. itu tokoh di jadi ceritanya tuh ada, jadi ceritanya itu dari orang lain yang ngajakin itu bikin Mm. wayang gitu kan, bikin puppet gitu kan. Dan ternyata dia pernah juga ke Red Mood Festival membawakan cerita yang sama, tetapi presentasinya presentasinya atau apa ya, eh, show-nya itu beda gitu, puppetnya itu beda. Dan sedangkan tahun yang ke Red Mood Festival itu aku untuk mengajak dan diajak dan untuk membuat puppet berdasarkan cerita yang dikasihnya itu. Jadi ceritanya itu tentang orang Indonesia. Aku agak lupa lupa. Jadi tentang orang Indonesia yang yang menjadi aktor di Rusia gitu ceritanya, dan perjuangannya pas pas em, Untuk kembali ke Indonesia. revolusi ngungsi ke Rusia gitu, ke Rusianya itu. Kok agak lupa lupa sih, kayaknya itu. Ya, foto berikut. Foto yang berikutnya. Nah, ini Akil waktu itu berarti masih usia 13 tahun ya, Nak? Kalau 3 tahun yang lalu. Iya iya, betul Pak. 13 Iya tahun. 13 tahun. 13 tahun. Keren. Ini teman-teman dari Indonesia juga kah? Iya, Ya. ini dari Indonesia yang ngajak aku Mas bikin. Oscar itu, Mbak. Mas Oscar ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, foto selanjutnya. Dapat itu, aku dapat
apa namanya, penghargaan Best Puppet Lagi Amin. Maker, Puppet Maker. Ya, itu ada pialanya. Fotonya mana Mas Amin? Ini sinyalnya karena kurang bagus, Ya. jadi lambat ini. Fotonya tayangnya lambat. Mana Mas Amin foto penghargaannya Akil? Nah itu. Nah ini ya. Uh-uh. Ini sebagai Best Puppet Maker. Best Puppet Maker keren. Ya. Oke. Lalu gak nyangka. Gimana Akil? Gak nyangka karena yang lainnya tuh puppetnya puppet Eropa. Jadi bentuknya tuh kayak Pinocchio gitu, 3D dan lain-lain. Jadi mungkin perkiraanku karena berbeda banget. Karena kita bisa aneh juga karena walaupun kita di belakang layar dan si wayangnya itu di layarnya cuman menampilkan bayangannya. Anehnya itu bayangannya itu bisa menghasilkan warna. Bisa keluar warnanya bayangannya. Ya, aku pasti ada sainsnya, tapi aku nggak ngerti sainsnya gitu. Dan buat mereka sih keren gitu. Mungkin, nah itu warna-warnanya itu muncul di belakang layarnya. Oke. Gitu. Wayangnya di layar itu karena ada bayangan. Kalau di wayang itu kan pakai ada lampu tuh, jadi bayangannya keluar. Mana Mas Amin fotonya? Ya, maksudku bayangannya tuh nggak hanya hitam gitu, warnanya juga keluar kayak merahnya terus dan warnanya warna-warni kan itu, jadi benar-benar keluar tuh warnanya kayak kaca gitu jadinya. Ya, keren banget. Lalu yang berikutnya ini Akil, ternyata gambaranmu itu juga tidak hanya lukisan, wayang ini ya, tapi kamu juga pernah ikut ini New York Fashion Week. Ini masih umur 12. Ini umur berapa ini, Nak? 12 tahun. Wah, keren. Jadi aku berkolaborasi dengan Dwika. Jadi lukisan-lukisanku yang buat dia menarik diambil dan digabungkan, difusekan ke karyanya Bu Dwika itu gitu untuk di New York Fashion Week seperti itu. Jadi gabungan lukisanku dengan budaya lokal, jadi dengan Indonesia lah. Jadi kan ada kayak aku lupa. Kayak ada pattern-patternnya Indonesia gitu di situ. Dan fashionnya tuh bajunya baju Indonesia dan dikolaborasikan dengan creaturesku dan lukisanku gitu. Jadi masih terlihat Indonesianya ya. Tapi lalu modern gitu. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang kamu berkolaborasi dengan Geraldus Sugeng itu, Nak? Itu yang di Surabaya. Ya, kalau itu benar-benar ya apa ya istilahnya? Joint venture ya, bekerja sama aku sama Geraldus Sugeng di Surabaya. Itu karyanya beda lagi. Jadi desain, jadi dia benar-benar menurut aku nih dia benar-benar membuat karyaku tuh menjadi sebuah pakaian seperti itu. Yang lalu. Ini ya, yang Geraldus Sugeng. Ya, Geraldus Sugeng. Jadi dia, kita gabungan antara bajunya dia dengan ilmu fashionnya dia dengan bajunya dia, nah seperti itu, dan dengan karyaku gitu. Jadi benar-benar kanvas yang dipakai gitu, karya lukisku yang dipakai gitu, benar-benar seperti itu.
Ini kamu usia berapa itu, Nak? Itu setelah New York Fashion Week. Jadi habis New York Fashion Week kita ketemu sama Om Geraldus itu, terus kita kita bikin bareng. Akhirnya ini yang di Surabaya ini, seperti itu. Sama Umi juga. Nah ini juga ya. Keren banget nih. Nah, itu tadi teman-teman, jadi prestasinya Akil ini meskipun usianya masih belia, tapi prestasinya udah oke. Ini bisa menginspirasi kita semuanya. Yang selanjutnya, Dr. Yu, silahkan. Bagaimana, Dr. Yu? Ini memang luar biasa. Ini memang luar biasa kok anaknya. Kalau kita lihat tadi, tapi yang saya lihat di sini, memang Akil ini memang mempunyai banyak kelebihan. Kelebihannya banyak ketimbang handicapnya gitu ya. Dia pinter gitu, umur 16 tahun bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Tidak semua anak bisa seperti itu ya gitu. Kalau disleksia oke lah, saya juga ada saya ini kelainan saya ini banyak termasuk disleksia. Saya sampai sekarang itu pegang sendok garpu kebalik-balik sampai sekarang gitu ya. Balik-balik itu. Jadi kalau misalkan saya disuruh belok kanan, belok kiri itu bingung gitu. Kalau jam 3, jam 9 gitu, tahu jam 9 itu ke sana, jam 3 ke sana. Utara mana? Itu langsung nyebut, tapi kalau belok kanan, bingung saya ini gitu ya. Jadi salah satu ciri atau salah satu handicap penyandang disleksia itu kebingungan itu. Apa namanya? Kanan dan kiri itu ya, dia salah satunya gitu, masih banyak beberapa gitu. Tapi di balik disleksia Akil ini dia itu punya banyak kelebihan gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, tidak peduli itu orang tua, orang muda, pinter banget ini anak ini ya, jagoan banget lah itu ya. Jagoan banget dalam hal berkomunikasi. Terus kemudian dia menarasikan karyanya. Ini luar biasa ini, Akil ini. Jadi kalau saintis itu ya ada yang kayak Akil itu. Namanya Thomas Alva Edison gitu. Udahlah itu Thomas Alva Edison itu ya saintis dia itu ya. Tapi dalam hal mengkomunikasikan hasil karyanya itu ya kayak Akil gini. Pinter dia ini ya. Dia fashion bisa, terus kemudian membahasakan, dia tidak kesulitan berbahasa. Saya lihat tidak ada Akil ini kesulitan dalam berbahasa. Saya seusia Akil ini kalau ngomong orang marah semua sama saya. Nah, Akil enggak ini. Akil ini setiap kali berbicara yang didapatkan adalah simpati dari banyak orang. Dia pintar memilih kata, pintar memilih kalimat, terus kemudian menarasikannya itu juga bagus gitu ya. Bahwa lukisan Akil bagus, ya saya juga bilang bagus. Tetapi mengkomunikasikan hasil karya itu memerlukan kemampuan, keahlian sendiri. Dan Akil dalam hal ini nggak perlu orang lain. Jadi nggak perlu orang lain. Itu ya dalam hal ini ya tentu ya latihan yang diberikan seseorang itu kan dilatih oleh orang tuanya gitu ya. Ya saya tidak tahu Bu Amalia itu melatih Akil bagaimana, tapi dalam hal ini pada usia yang baru ya tadi itu umur 11, umur 12 gitu ya. Dia bisa berkolaborasi dengan orang lain, terus kemudian gayanya pun itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya dia tidak punya kesulitan dalam hal bersosialisasi ya. Bahwa yang namanya apakah disleksia itu termasuk gangguan pada mental health? Oh iya. Gimana coba gitu. Sebelah kanan, mana kanan? Bingung kan itu. Saya dulu tuh pokoknya yang kanan itu yang pegang sendok, sering tuker-tuker gitu ya. Ya. Bagi Akil sih itu nggak penting gitu ya. Sendok kanan, sendok kiri nggak apa-apa itu. Bagi dia nggak penting. Bagi saya pun akhirnya juga nggak penting. Bagi saya ya, saya kebalik-balik sampai sekarang itu makan itu nggak sama dengan table manner, persetan dengan table manner pokoknya makan gitu ya. Tapi dalam hal ini yang misalnya dalam kita lihat, kalau melihat Akil tadi
dalam menarasikan itu artinya ya pusat-pusat bahasa di otaknya itu berkembang dengan bagus gitu ya. Ya, bagaimana dia memilih kata, dia berbicara tadi itu, dia berbicara ya, Akil tadi hampir 20 menit berbicara itu, dia menggunakan 4 kata pada makna yang sama. Itu nggak semua orang bisa gitu, itu. Saya ngitung ya, saya ngitung sih, memang bukan usil, memang saya gitu ya, kalau ada berbicara dengan makna yang sama berapa kali itu saya hitung. Nah, Akil ini dalam waktu itu dia berbicara dengan empat jenis kata pada makna yang sama. Tidak semua orang bisa begitu. Tidak semua orang bisa begitu. Ini kemampuan berbahasa Akil di atas rata-rata ya. Kemampuan menarasikan juga di atas rata-rata gitu ya. Jadi banyak advantage, banyak kelebihan yang ada dalam diri Akil ya. Terlepas bahwa ya penyandang. Jadi sebetulnya Akil ini Asperger lah ya. Kalau Safan enggak, Asperger syndrome dia ini itu ya. Asperger itu. Nah, Asperger terus kemudian dengan ada disleksianya wajar gitu ya. Dan Asperger dengan orang Asperger dengan perlakuan yang pas gitu ya, terutama pada lingkungan kecilnya, keluarganya, itu akan memberikan hasil yang optimal itu. Ada salah satu pemusik yang sangat bagus, dia juga seorang Asperger, namanya Ananda Sukarlan gitu. Nah, saya waktu ketemu ya demikian, akhirnya dia tidak kesulitan menyampaikan ide-idenya. Tentu itu didukung oleh keluarganya. Dalam hal ini ya sama. Akil juga menyadari kok bahwa itu dilatih oleh uminya itu. Sadar dia gitu ya. Dia sadar, menyadari bahwa kelebihan-kelebihan yang pada akhirnya dia dapatkan, artinya mengoptimalkan bakat yang ada gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana Bu Amalia itu melatih Akil berbicara sehingga dia jagoan banget dia itu menarasikan sesuatu ya, dalam satu gambaran yang, bayangin aja, kulkas bisa diceritain loh sama Akil ini. Kulkas itu, bayangin cerita kulkas itu ya, cerita wayang tadi itu ya, wayang. Saya tadi mikir itu Togog apa Semar, itu ternyata beda gitu ya, yang dinarasikan beda gitu. Ya kan itu tadi itu Togog apa Semar apa itu, Lesmono Mondrokumuro apa siapa gitu ya. Nah, kemudian dia menarasikannya dengan bagus, dengan gaya bahasa yang tidak saya duga ya. Dan dia mempunyai gaya sendiri, mempunyai karakter sendiri, dan sangat produktif ya. Sangat produktif. Itu yang membuat Akil di usia yang belia itu jadi ya memang nggak umum sih ini. Akil ini nggak umum gitu ya. Tidak semua orang bisa seperti dia. Dan so far sejauh ini entah siapa yang ada di belakangnya, Bu Amalia, keluarga yang lain, dan pendukung-pendukung yang lain, bisa mengantar Akil sampai ke Moskow gitu. Itu mungkin Akil akan mempunyai ide yang lain kalau ke Gulag sana di Siberia. Ke Siberia gitu, lihat Gulag, mungkin dia akan berbeda lagi. Dia mempunyai idenya bizar. Jadi ide yang ada dalam otak Akil ini bizar. Kalau dalam istilah kesehatan mental itu bizar, aneh gitu ya. Idenya aneh itu. Tapi bahwa ide itu terus kemudian dituangkan dalam sebuah karya, itu khas pada penyandang Asperger seperti yang ada pada Akil. Kira-kira gitu. Salam hebat. Ibu Amalia hebat, Akil hebat. Iya. Dek Lia, bisakah diceritakan kepada kami itu tadi apa yang ditanyakan Dr. Ryu? Silahkan Dek Lia. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf ini terputus-putus sinyalnya. Pada intinya betul yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa infrastruktur dan dilatih itu bisa membuat seseorang yang sepertinya tidak berbakat menjadi sangat luar biasa. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dokter bahwa bahasa Akil bisa sampai seperti itu gimana ya, karena dia disleksik gitu.
Sejak ketahuan bahwa Akil disleksik, itu umur 6 tahun, satu hari Akil harus mengumpulkan 10 kosakata baru. Jadi setiap hari Akil mengumpulkan 10 kosakata baru dan saya punya tugas untuk memberikan gambaran arti kosakata tersebut. Jadi buat Bapak dan Ibu mungkin sederhana ya kalimat pertemanan. Tapi untuk seorang disleksia itu sulit sekali menggambarkan pertemanan. Kemudian iri hati. Mungkin buat kita itu biasa gitu, tapi untuk anak disleksia itu berat sekali. Karena disleksia Akil lengkap, bukan hanya kesulitan membaca dan menulis, mengeja, tapi juga kesulitan berbahasa sosial gitu. Jadi saya dan suami perlu punya tugas untuk mengenalkan bahasa sosial gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk Akil keluar dari sekolah formal. Karena sekolah formal itu membuat anak-anak itu distandarisasikan. Dan itu Akil tidak butuh gitu. Karena kalau dipaksa dia akan frustrasi. Jadi akhirnya saya menguatkan diri gitu untuk mengeluarkan Akil dari sekolah formal. Kemudian kami mengambil homeschooling, tapi yang kami ambil sebetulnya hanya ijazahnya saja. Tapi semua materi yang ada di dalam homeschooling itu kami create sendiri, gitu. Jadi kami lihat, kami amati, Akil itu paling berbinar-binar matanya pada umur 6 tahun, paling berbinar-binar itu kalau bahas apa. Itu kami perlu waktu sekitar 2 tahun untuk menemukan. Awalnya dia bulu tangkis ya Kil ya. Kemudian dia beralih ke wushu. Kemudian beralih lagi ke aikido. Itu kami ikutin terus dan kami all out. Pada saat dia senang aikido, saya mencari tempat latihan aikido terbaik di Jakarta. Pada saat dia kepengen bulu tangkis, saya cari tempat bulu tangkis terbaik gitu. Saya sampai ke sekolahnya Rudi Hartono. Karena saya punya prinsip bahwa seorang anak bisa berhasil ketika distimulus dengan baik. Jadi saya memfungsikan diri bersama suami sebagai fasilitator. Kamu mau jadi apa? Saya fasilitatori gitu. Apa maunya? Jadi ketika Akil berbinar-binar, ketika ngelihat warna dan sebagainya, tapi di satu sisi dia harus terapi pattern yang sangat membosankan, dia sampai muntah-muntah harus gambar bulat-bulat satu rem, bayangin aja. Setiap 1 minggu dia harus menyelesaikan 1 rem, harus bikin kotak-kotak, titik-titik, bulat-bulat gitu. Gimana ya supaya nggak suntuk? Ya udah langsung saya bawa ke hutan, saya bawa ke laut, ke sungai gitu ya. Kali bulat-bulatnya bisa pakai yang lain, kali kamu gambar apa dikasih bulat-bulat gitu kan boleh juga kan gitu. Dan kebetulan karena waktu itu dokternya minta dia terapi outdoor, jadi akhirnya muncul tuh. Saya kira anak saya kemasukan setan ya, karena pada saat di hutan dia ngomongnya gini, Umi, ini tunggu sebentar, jangan jalan dulu. Ini biarkan sepatuku ini ngobrol sama jamur-jamur di hutan ini. Karena jamur-jamur ini kan nggak pernah tahu mall gitu. Jadi kan akhirnya saya berpikir, oke, saya harus masuk ke otaknya Akil, ke dunianya Akil. Mau apa sih Akil? Mau ngomong apa dia? Oh iya, ini mereka ngobrol. Si sepatuku ini ngasih tahu apa yang terjadi di mall gitu. Akhirnya dia gambar dan ternyata luar biasa ya gambarnya ya gitu. Sepatu ketemu jamur gitu. Ya udah diterusin aja, mudah. Diterusin setiap jalan-jalan apa Kil? Dia ngelihat sebatang kayu, dia bilang, ini mukanya kayak naga ya. Ini naganya saya tambah, saya fasilitasi. Terus naganya dari mana Kil? Kalau digambar jadi apa Kil gitu. Akhirnya terjadilah dialog antara saya sama Akil melalui gambar tersebut gitu. Karena waktu itu saya bingung nih dialognya gimana. Wong anaknya enggak bisa ngomong. Anaknya susah
mengungkapkan bahasa sosialnya susah gitu. Jadi akhirnya ya saya menggunakan lukisan dia menjadi sarana untuk berdialog sama dia. Ini apa, Gil? Kalau lagi gambarnya ancur gitu, saya nanya, kamu lagi suntuk? Iya, lagi suntuk, Umi. Oh, kayak gini ya hatimu ya? Iya, kayak gini. Akhirnya terjadilah dialog, akhirnya terbiasa kami menggunakan area itu. Nah, kemudian ketika saya mengenalkan warna ya, saya baca sana sini, internet kemana-mana, yang pasti adalah experience itu karena anak disleksia itu kan harus multisensori ya dok ya, gitu. Jadi harus melibatkan semua sensornya. Jadi saya libatkan aja semua sensornya. Merah tuh kayak apa? Lilin, cekelen nih lilin, cekelen. Pegang itu lilin, pegang. Merah itu rasanya kayak gitu. Oh gini ya merah ya, iya gitu. Jadi kalau dia mau gambar orang marah, binatang marah, ya merah gitu. Terus biru kayak apa ya? Ke laut, saya ajak ke laut. Gitu. Rasanya gimana? Biru rasanya gimana gitu? Putih gitu, saya tunjukkan kapasnya, saya suruh ngerasain, rasanya kayak gini, putih kayak gini gitu. Jadi semuanya terlibat, seluruh keluarga kami terlibat. Dan yang penting adalah saya kebetulan dua-duanya, saya punya 2 anak, 1 Akil, 1 Satria, dua-duanya disleksik, yang satu juga komorbidnya lumayan dok gitu. Nah, yang pasti ada teamwork gitu. Saya dan Akil dan Satria sama-sama menyadari bahwa kami bertiga disleksia. Gitu. Jadi keluarga Simpson kalau kita bilang gitu. Jadi akhirnya kami bergaul dengan disleksia itu dengan asik aja. Dan karena kami sebagai orang tua sudah mempositioningkan kami sebagai fasilitator, memberikan stimulus. Jadi setiap minggu wajib Sabtu Minggu paling tidak mengunjungi galeri. Paling tidak ada acara seperti ini. Paling tidak Akil ketemu tokoh-tokoh seni rupa. Kebetulan adiknya suka mobil. Setiap minggu sekarang kami berbagi. Lihat pameran mobil, datang ke universitas yang ngomongin mobil, punya fakultas tekniknya. Kalau dulu Akil masih sendiri, saya selalu ke banyak galeri. Saya mengenalkan dia dengan keluarga-keluarga seniman, gitu. Saya ajak berkolaborasi. Saya suruh sendiri, saya cuma fasilitasi. Jadi ketika bertemu dengan para desainer, saya juga tidak terlibat. Saya hanya sebagai fasilitator saja. Yang utama saya harus membunuh ekspektasi saya, gitu. Saya harus membunuh itu dan saya harus membentuk tadi sebuah impian yang punya Akil. Akil, kamu mimpinya kepingin apa? Saya fasilitasi. Itu aja, itu susah loh. Ibu gitu, sebagai seorang ibu yang patokannya adalah akademis gitu. Saya haruskan semua cita-cita S2, S3, S4, tapi saya yakin Akil bahagia itu aja dulu. Mengerjakan sesuatu dengan senang dan bersukaria. Itu aja yang saya pegang. Ketika dia sudah tidak berbinar-binar, saya akan mencari plan B. Gitu. Itu semoga menginspirasi. Jadi jangan dipaksa akademis gitu loh. Ya, terima kasih Dek Lia. Dek Lia ini kan memang sebetulnya juga jiwa seninya kan juga besar. Ini kita waktu masih kecil senang berkarya bareng. Iya. Dulu memang Dek Lia ini kan juga jiwa seninya besar gitu. Ya, Akil, adakah yang ingin kamu tanyakan ke Dokter Yuna? Sebenarnya sih ya, sebenarnya tidak ada sih, karena menurut aku sih sudah jelas dan ya sudah jelas ya menurut aku ya. Yang ya cuma pesan-pesan doang aja sih sebenarnya yang aku ingin sampaikan. Ya, silakan Akil. Silahkan, apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya yang aku ingin sampaikan adalah semuanya bisa. Dari dulu aku nggak suka baca, sekarang aku bisa baca. Bahkan aku sekarang
barusan selesai Paulo Coelho. Satu buku ini dia. Terus bahwa aku pengen ngasih tahu bahwa semua itu bisa terjadi, dan di dunia ini ya, mau terbang, mau nyelam, pokoknya ngapain aja semua bisa terjadi. Asal kuncinya cuma satu, yaitu mau. Jadi mau nggak aku, mau nggak diriku, ya keinginan untuk mau berubah itu kuncinya hanya di diri kita sendiri gitu. Banyak orang bisa memfasilitasi seseorang itu, tetapi kalau orang tersebut tidak bisa memfasilitasi dirinya untuk mengatakan dirinya bahwa gue mau nih, atau gue mau berubah, gue mau menjadi seseorang di dunia ini yang berguna gitu ya misalnya, itu hanya yang bisa yang bisa menyalakan lampu tersebut hanya diri kita gitu. Yang bisa menyalakan diri kita itu hanya ya kita sendiri gitu. Kita balik-balik. Ke efektivitas kalimat. Jadi kalimatnya jangan banyak, pokoknya pakai kalimat itu aja, diulang-ulang. Itu sih menurut aku, pesanku itu aja. Oke, cukup Akil ya. Dokter Yus, sebelum kita ke ranah tanya jawab, tolong bisa disampaikan final statementnya dari topik kita malam hari ini, Dok. Ya, kalau yang pertama ya, adakah? Ini ya, kalau ini tadi ya, setelah Mbak Amalia itu bicara agak panjang gitu. Karena ini rada aneh saja nih. Jadi ya, iki sakjane sing aneh kabeh sak omah iya. Iya, emang keluarga Simpson ini Pak Dokter. Kabeh aneh itu ya. Untung wong aneh ketemu wong aneh, untung gitu. Ya untung aja orang aneh ketemu orang aneh, terus kemudian orangnya suka bereksperimen dan macam-macam. Hanya eksperimennya ya dengan dalam batasan-batasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian kalau tadi itu misalkan gak usah sekolah wis, ya sama kan saya tadi juga gitu. Karena misalkan ya kalau kamu nggak mau sekolah kepingin apa tadi pesilat, tak sekolah nang Shaolin itu ya nggak apa-apa gitu ya. Iya nggak apa-apa, jadi Shaolin Jet Li itu nggak perlu bisa kalkulus itu, nggak perlu gitu. Lah ngapain Jet Li main kalkulus itu? Nggak bisa, nggak perlu gitu. Nah, ya mainnya sama Bubuhu itu dari kecil ya, sudah di depan kamera terus, nggak perlu dia itu belajar fisika, hukum gravitasi loh, nggak usah itu ya. Nah, tapi terus kemudian kebetulan Akil yang potensinya pada dasarnya banyak gitu. Potensinya besar Akil ini. Buktinya bisa dibangkitkan kayak gitu. Kan berarti pada dasarnya berpotensi gitu ya. Dan potensinya itu besar. Nah, mengeluarkan potensi itu ya tadi itu kebetulan aja Akil ketemu Umi-nya yang namanya Amalia ini, ya udah jadi gitu. Kalau kemudian Akil tuh lahir di keluarga sebelah, beda lagi ceritanya gitu. Belum tentu. Beda lagi ceritanya ya. Iya. Jadi aneh ibu aneh pisan itu ya. Tapi nggak apa-apa, memang orang aneh. Dalam artian aneh itu kan tidak umum gitu ya, tidak umum itu. Bagaimana seorang ibu terus kemudian memahami. Nah ini yang perlu pemahaman bahwa sebetulnya yang dialami oleh anaknya itu bukan tanpa jalan keluar gitu ya. Jadi orang ya tidak harus itu pinter bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, kemudian ikut anaknya itu di lesno supaya jadi kalkulator, itu ikut mental aritmetika. Anaknya dikon jadi kalkulator. Lah tuku orang pasar gampang gitu. Ya. Nah, melatih anak jadi kalkulator itulah ada apa gitu. Tapi kalau kemudian mengembangkan bakat seperti Akil ini kan 1001 itu 1.000.001 yang bisa kayak begini. Tapi kalau diajari
bayangin apa sempoa nyapo itu gimana kan tetap kalah sama yang namanya kalkulator. Tapi sampai sekarang kan kalau misalkan ini ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh keluarga aneh ini ya, itu dilakukan oleh keluarga aneh ini menghasilkan sesuatu yang mungkin itu 1 juta keluarga satu ya, satu keluarga satu. Dan itu pun juga karena ya kebetulan Akil punya, ada uminya kayak gini, ada abinya yang kayak gitu, mungkin kemudian jadi yang seperti ini. Itu pun karena kolaborasi tadi gitu ya, bahwa ini tidak mudah. Ya, yang diceritakan Mbak Amalia kan yang enak-enak. Iya, gitu. betul. Iya kan yang enak-enak itu. Itu mungkin itu kalau diceritakan mewek semua itu kalau hari-hari lihat gitu ya itu. Bagaimana menghadapi anak kok gak iso gitu. Itu kan ya hanya saja. Untungnya ya otak kita itu banyak pada saat kita tidur dan mimpi kita itu menghilangkan memori yang nggak enak. Jadi sekarang kalau misalnya Mbak Amalia, Akil sendiri gitu, kalau menoleh ke belakang itu yang diingat yang enak-enak gitu. Dan itu membuat manusia itu hidup nyaman. Kalau manusia itu ingat terus yang nggak enak bunuh diri sudah gitu. Ya, jadi ya memang yang diceritakan tadi, yang diceritakan oleh Mbak Amalia itu kan yang enak-enak itu. Tapi bagaimana coba? Sampai golei sekolahnya Rudi Hartono coba tuh ya itu. Iya. Itu kan effort yang luar biasa. Bayangkan itu. Iya. Cari browsing Rudi Hartono, keliru Rudi Hadiswarno. Loh ya apa gitu kan. Repot gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi yang kelihatannya disampaikan tadi itu kelihatannya pendek dan kemudian berhasil itu kalau saya jelentrehkan itu ya enggak gitu itu mungkin ya setiap kalau dihitung terus ya loh bukan hanya gitu, itu mungkin kalau dalam 1 bulan itu meweknya Mbak Amalia itu 28 hari gitu ya, guyune mek rong dino itu kira-kira seperti itu ya. Hanya sekarang kan ya hasilnya ada tapi ya tidak semudah yang disampaikan tadi gitu. Hanya saja kalau final statement bahwa yang namanya diperlukan perlakuan khusus gitu ya pada orang-orang khusus gitu ya. Diperlukan perlakuan khusus pada orang-orang khusus. Kalau ada anak yang kelihatannya nggak bisa di sekolahan gitu, jalan keluarnya ya memang mungkin dia nggak bakat untuk sekolah yang pada umumnya ya. Sekolah kan aja yang lain-lain gitu. Nah, ya, seperti yang dilakukan Mbak Amalia. Cuman ini memang ekstrim sih. Ini keluarga ekstrim kok ya. Ekstrim ini kan. Itu tadi bahwa yang namanya bakat kalau ditemukan bakatnya, ditemukan itu semua difasilitasi gitu. Coba meskipun ada anak seperti Akil yang hebat gitu, terus kemudian keluarganya seperti Mbak Amalia dan bapaknya gitu. Tapi kalau fasilitas nggak ada, ayo kate lapo. Nggak bisa itu ya. Nggak bisa. Tapi ya kebetulan saja fasilitas ada. Ya dalam hal ini harus diakui bahwa ada privilege dalam hal ini. Nah, siapa namanya? Akil punya privilege. Apa privilege-nya? Punya umi, punya abi yang sudah yang memungkinkan untuk mengembangkan dia. Jadi dalam hal ini bahwa yang namanya keberbakatan itu tidak mudah untuk ditemukan, apalagi kalau keberbakatan itu bakat yang unik gitu ya. Nah, diperlukan perlakuan khusus kepada anak-anak yang tidak umum itu ya. Gitu kira-kira nanti. Ya, terima kasih Dok. Teman-teman semua, tibalah saatnya sesi tanya jawab pada Dr. Yu. Tapi sebelumnya saya melihat di sini ada kita kedatangan Profesor Budianto, Kepala PSLD LPPN UNESA. Prof. Budianto, apakah berkenan untuk menyampaikan sesuatu atau bertanya kepada saya? Persilahkan. Baik, yeah. Sebentar Ibu, saya tak pindah ke laptop dulu, Ji. Jadi kebetulan
Saya masih di HP karena problem meeting, tapi yang satu sudah selesai. Saya tak enggak pindah apa-apa, enggak apa-apa. ke laptop dulu. Oh ya, kalau gitu saya yang lain dulu ya, Prof. Bentar. Monggo. Oke, teman-teman, untuk sesi tanya jawab ini saya akan dibantu dengan Bajo. Silahkan Pak Yudhistira. Saya pandu saja. Oh, oke, Wening. Silahkan, Wening. Iya, karena Pak Tejo sepertinya sedang ada trouble jaringan. Nah, jauh ini ada 6 pertanyaan sekarang. Ya, yang raise hand dulu, Wening. Yang raise hand dulu, lalu nanti Prof Budianto setelah itu. Adakah yang raise hand selain Prof Budianto, adakah yang raise hand? Wening, nggak ada. Kalau begitu yang ada di kolom chat, silakan, Wening. Ya, terima kasih Bu Santi. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Setiawati, bagaimanakah kita sebagai pendidik mengatasi anak yang berbakat tapi tidak minat? Dia ada bakat tapi tidak ada minat, gitu. Ya kalau kita berbicara tidak ada minat, ya memang sulit kan ya gitu. Hanya saja tadi yang dilakukan adalah bukan memaksa seseorang itu berminat. Ya, sama saja kan yang dilakukan Mbak Amalia tadi kan memang mencari minatnya itu apa, dengan apa. Itu kalau sensingnya Mbak Amalia melihat anaknya itu kalau matanya berbinar-binar itu berminat gitu ya. Tapi ternyata akil yang berminat itu tidak berarti lantas otomatis akil itu berbakat gitu. Misalnya berbinar-binar bulu tangkis itu. Ya, berminat itu tapi nggak bakat ya. Bagus lah itu ya, itu. Mau main wushu itu ya, berbinar-binar lihat wushu itu ya. Tadi kan ceritanya itu udah bulu tangkis, wushu, aikido itu ya. Untung aja itu kalau misalkan bakat itu dia jadi berantem di jalanan bisa gitu ya. Untung aja enggak gitu ya. Kalau saya kalau saya dulu ya gitu, akhirnya jadi berantem tiap berantem aja di jalanan. Nah itu kebetulan gitu. Jadi kalau misalkan tidak minat ya nggak usah dipaksa gitu. Ini nggak usah dipaksa gitu. Jadi kalau ini bakat tapi nggak minat, lu kok ngerti kalau bakat gitu ya. Minat dulu gitu ya. Minat itu tadi kan akil tadi minatnya banyak sih akil itu. Menurut penilaiannya itu wong aneh itu Mbak Amalia itu ya. Itu kan aneh itu ya. Kalau dia melihat aneh akil berbinar-binar itu dituruti itu. Digolekno sekolah nang sampai nang Rudi Hartono barang gitu ya. Itu kan artinya minatnya dulu gitu ya. Minat gitu. Terus kemudian dari minatnya sekian banyak itu bakatnya apa gitu. Jangan dibalik cari bakat minat belakangan, bukan. Minatnya dulu itu dari sekian banyak minat, bakatnya yang mana lah. Karena kalau bakat tapi nggak minat ya gimana? Ya tetap aja nggak bisa dilatih gitu ya. Jadi jangan dibalik cari bakat baru minat, tapi minatnya apa, terus di antara sekian banyak minat bakatnya yang mana itu ya. Kalau misalkan dia itu anak ini bakat musik loh, kok tahu? Ini perasaan saya gitu. Tapi dia nggak minat ya, wes nggak minat kok dipaksa ya itu. Gitu ya, mending. Ya, terima kasih jawabannya Dr. Yu. Pertanyaan kedua adalah dari Miftahul. Selamat malam Bu Santi, Pak Hasan. Apakah bakat itu bisa hilang atau permanen? Dan apakah bakat itu seperti insting atau naluri? Terima kasih. Ya, yang namanya bakat tadi di depan sudah diceritakan, bakat itu kecenderungan sebetulnya. Kecenderungan itu tidak selalu muncul kecenderungan. Ya. Misalkan orang itu berbakat gitar, berbakat bermain gitar. Ya belum tentu dia bisa gitar, seumur hidupnya nggak pernah ketemu gitar gimana, gitu ya. Tapi apakah bakat itu permanen? Oh iya, kalau bakat ya permanen, gitu ya. Hanya saja bakat tidak selalu muncul, gitu ya. Nah, sekali lagi yang namanya bakat pada umumnya dalam banyak hal orang itu bakatnya itu pas-pasan, biasa-biasa gitu. Tapi setiap orang ada bakat-bakat yang menonjol gitu ya.
Ada orang yang bakat nggak play itu ada gitu ya, ngomong jengkelin gitu itu ada, bakat nyebelin itu ada gitu ya, bakat memang gitu. Nah, bakat-bakat yang begitu perlu direpresi gitu ya. Saya itu terlahir dengan bakat nyebelin gitu ya, gitu. Jangankan orang lain, ibuku dewe belum dulu aku gitu ya. Itu bakat. Gitu. Tapi apakah bakat itu misalnya yang bakat yang merugikan apakah bisa direpresi? Bisa gitu ya, bisa dengan latihan-latihan tertentu merepresi atau menekan bakat-bakat yang merugikan gitu. Ada. Bakatnya permanen, tetapi membuat bakat itu tidak muncul atau memunculkan bakat yang diinginkan itu perlu dengan latihan dan berbagai macam metode seperti yang tadi itu metodenya Mbak Amalia sekeluarga itu tergolong luar biasa dalam artian effortnya tinggi. Gitu ya, Mening. Ya, oke. Selanjutnya Prof. Budianto sepertinya sudah siap. Silahkan Prof. Budianto, ada yang disampaikan atau ditanyakan pada dokter. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Christian. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan luar biasa. Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Dengar jelas. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Christian. Lalu secara khusus Dr. Riu Hasan, Pak. Iya, ini kan narasumbernya. Saya Dr. Riu Hasan. Moderatornya dulu. Bu Anggi, ya. Terima kasih Bu Anggi. Spesial kepada Dr. Riu Hasan. Kebetulan beliau ini menjadi narasumber sekaligus pelaku sebenarnya. Sehingga apa yang beliau sampaikan ini meluncur secara natural dan mudah kita pahami. Lalu juga saya sangat apresiatif kepada Ibu Amalia. Ini ada mudah-mudahan ini menjadi figur ya. Dalam konteks pendidikan khusus, maaf saya background saya pendidikan khusus. Sehingga mencermati ini, mohon maaf nanti kalau sedikit masukan itu dalam konteks latar belakang pendidikan khusus. Lalu juga Mas Agil yang luar biasa yang menjadi center kita sekarang. Sesuai dengan tema, tadi kan dikeluarkan apa itu kecerdasan, apa itu bakat, apa itu minat, kan begitu. Baik, Dr. Riu Hasan sudah menyampaikan secara natural karena beliau mengalami itu, karena beliau juga berposisi memiliki bakat tersebut. Namun dalam konteks pendidikan khusus antara kecerdasan istimewa dengan bakat itu berbeda. Kalau kecerdasan istimewa itu basicnya adalah potensi intelektual. Potensi intelektualnya untuk nasional kita Indonesia, yang anak yang masuk kategori cerdas istimewa itu memiliki IQ 130 ke atas. Tapi di internasional sudah menetapkan 140 ke atas. Nah, potensi intelektual ini cenderung permanen. Potensi intelektual itu yang disebut IQ. Sedangkan bakat ini saya justru mendapatkan angin segar dari narasumber kita, Pak Riu Hasan. Beliau menggunakan istilah kecenderungan. Kecenderungan memiliki keunggulan pada aspek tertentu atau bidang tertentu yang secara konsisten. Itu. Lalu apa hubungannya antara bakat dan minat? Minat adalah motivasi yang muncul pada diri. Nah, ini juga ada resep baru tadi dari Mas Agil. Kita mau ngomong apapun, kata kuncinya adalah pada diri kita. Kalau diri kita sendiri belum tersulut untuk mau berubah, maka itu yang dimaksud minat. Nah, tugas pendidikan, kita dalam konteks pendidikan adalah bagaimana memfasilitasi itu semua. Kecerdasan, keberbakatan, dan minat yang dimiliki siswa. Oke.
Nah, kalau Renzulli, ahli psikologi, mengatakan bahwa keberbakatan itu ada 3 indikator, yaitu intelektual, lalu konsistensi, dan kreativitas, yang gitu. Sedangkan keberbakatan itu adalah kecenderungan potensi unggul pada bidang tertentu. Bahkan ada teori yang disebut idiosafan. Idiosafan itu adalah anak secara umum intelektualnya rendah, IQ, tetapi mempunyai keunggulan di bidang spesifik tertentu. Gitu. Saya punya murid dulu, dia tunagrahita, IQ-nya di bawah 80. Tapi kalau suruh balapan pakai sepeda BMX itu pada waktu itu, oh itu juara, mengalahkan anak yang normal. Nah, itu yang disebut idiosafan secara interumum. Tetapi kalau teori Renzulli mengatakan ada keterkaitan antara bakat dan kecerdasan. Anak yang mempunyai bakat unggul di bidang tertentu, ada indikasi kecerdasannya pun itu relatif minimum average, minimum itu. Nah, sekarang justru dengan mengikuti ini apa ya, nyebut webinar apa ini, apa Sarasehan gitu. Ini kami justru lalu menemukan obrolan di klinik seni aja baru bagaimana meng-create pola pendidikan kita seharusnya. Saya sudah berulang-ulang, kebetulan saya juga terlibat di tim kurikulum nasional pada waktu itu untuk pendidikan khusus sampai sekarang. Tetapi kami sendiri belum mampu meyakinkan kepada mereka, terutama pemegang kebijakan, bahwa pendidikan itu seharusnya berangkat dari mengetahui potensi atau bakat anak. Nah ini. Nah sekarang ini kondisi konkretnya, maka saya sangat menghargai apa yang disampaikan ibunda kita, Ibu Amalia, yang telah mengambil kebijakan untuk Mas Agil seperti itu. Yang saya lihat di Australia Selatan juga seperti itu. Saya pernah mengunjungi salah satu SMP negeri. Di SMP negeri itu, anak yang sudah mempunyai bakat istimewa di bidang tertentu, dalam 5 hari, 2 hari dia sudah dilepas untuk hidup. Wah, sinyalnya hilang. Waduh, Prof. Budianto. Ya mati. Profesor Goib. Profesor Goib hilang. Profesor Goib. Langsung aja Dokter Ria, apa yang ada ditanggapi? Apakah ada yang memang ditanggapi atau pertanyaan berikutnya? Silakan. Ya, yang disampaikan Prof tadi kan dengan bahasa yang lain sama aja sih itu. Hanya kalau dalam sudut pandang sains itu kan lebih sederhana gitu. Memang kalau kita berbicara mengenai misalnya Prof Budianto menyoroti tentang tanggung jawab pendidik gitu ya, tanggung jawab pendidikan gitu ya. Padahal ya nggak ada yang bertanggung jawab sih gitu. Itu kan itu namanya ya apa namanya gaya bahasa ya, apa eufemisme yang tanggung jawab pendidikan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya nggak ada itu, karena yang namanya pendidikan itu kan merupakan akumulasi dari sekian banyak orang di Indonesia rapat bareng gitu ya. Rapat, bayangin aja, dari kecamatan rapat ke Kodiamadya, itu ke rapat ke provinsi, rapat ke itu jadi kurikulum borak karuan ya gitu, itu namanya itu ya. Nah, makanya sekarang kalau misalnya tanggung jawab pendidikan, lah siapa yang bertanggung jawab? Ya nggak ada sih. Itu tadi kan ya namanya metafora dan alegori gitu ya, perumpamaan. Tapi pada dasarnya yang namanya pendidikan ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau pertanyaannya ini kan yang namanya pengasuhan, parenting atau nurturing gitu ya.
nurturing satu orang itu, nurturing atau parenting itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua atau gurunya, semua gitu ya. Semua orang di dunia itu melakukan parenting. Bayangin aja misalnya, kalau kita punya anak kecil itu parenting dididik oleh siapa? Semua orang itu. Misalkan buka film itu SpongeBob, ya dia diajari oleh SpongeBob gitu ya. Bahwa nilai-nilai di situ ada, oh iya. Tapi artinya bahwa yang namanya pendidikan itu atau parenting atau nurturing itu satu orang anak itu di nurture atau di parenting atau diasuh oleh komunitas itu. Jadi ya yang namanya parenting itu adalah tanggung jawab komunitas. Hanya saja pada kasus-kasus tertentu seperti yang terjadi pada Akil ini ya, yang unik ini ya memerlukan orang-orang unik juga atau orang yang paham pada keunikan Akil. Tapi yang dibahasakan, yang disampaikan oleh Prof. Priharto tadi adalah dalam bahasa pendidikan yang begitu. Kira-kira gitu ya. Nanti ya. Ya. Oke, silahkan lanjut, Wening. Pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mariana. Apakah bakat manusia tersebut bisa terlihat pada fisik manusia? Misalnya orang yang pintar matematika, salah satu bagian otaknya lebih besar. Atau orang yang pintar silat, bagian otak motoriknya lebih besar. Begitu, Dr. Yu. Ya, kalau itu sudah jelas ya bahwa keberbakatan seseorang itu dilihat sejak dini bisa dengan apa? Dengan fungsional MRI misalnya, ada area-area tertentuan. Jadi pencarian bakat itu ya, pencarian bakat seseorang sekarang lebih gampang dengan yang namanya pencitraan atau teknik imaging MRI yang sekarang sudah makin canggih dengan PET scan. Sekarang menelusuri bakat seseorang itu bisa itu. Hanya saja bakat itu akan berhadapan dengan yang bersangkutan itu minat apa enggak gitu. Wah, kamu bakat silat tapi enggak suka silat. Ya, gimana? Enggak suka gitu ya, enggak jadi gitu. Artinya dalam hal ini bakat, apakah bakat itu hardwire atau tertanam pada otak? Ya, gitu. Apakah bisa dilihat? Bisa. Apa bisa ditelusuri? Bisa gitu. Tapi bakat itu satu hal, tapi minat itu adalah hal yang lain. Ya, itu. Atau minat itu satu hal, bakat itu juga hal yang lain. Itu Wening. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Rais Effendi. Benarkah kalau orang saat menggambar lagi susah atau tidak senang warna-warna yang dipakai untuk menggambar, warna yang dipakai itu cenderung lebih gelap, banyakkan warna gelap, gitu? Enggak begitu ya. Preferensi terhadap warna itu tidak berhubungan dengan apapun gitu ya. Artinya tidak sebab akibat, itu acak aja ada orang-orang tertentu yang cenderung memilih warna-warna tertentu, tapi bahwa itu berhubungan dengan sikap atau kondisi mental tertentu enggak. Ya, Meni. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Agam. Persoalan bakat seni ini tergantung tinjauan dan merujuk pada nilai artistik atau pemahaman atau corak seni yang mana. Kalau konteks bakat saya kira lebih menyasar pada seni yang formalistik. Dalam kurung skill pengolahan bentuk, corak, impresi bentuk, dan lain sebagainya. Kalau ini dipadankan lain seperti seni outsider atau folk yang sekarang posisinya juga dinikmati sebagai seni. Kiranya semua perlu kita melihat ketepatan dan kesesuaian pertemuan menyimpulkan premis soal yang dalam topik pembahasan ini. Oh, ini lebih ke masukan atau statement aja kira ternyata tidak pertanyaan. Ya. Mungkin Dr. mau menanggapi atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Enggak, kalau pernyataan ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, itu kamu berani ya? Berani ya? Rum Marwoto, izin bertanya Bu Santi. Cuek ya? Nggak dengar, Wening.
Halo. Halo, Wening. Aku belum kontak sih. Wening, sinyalmu putus, Nak. Ini bagus ini. Ini harusnya cocok buat Eli. Saya bacakan lagi, ada pertanyaan nih. Dok, apa yang harus dilakukan pada anak, khususnya anak spesial ABK yang memiliki bakat di seni lukis akan tetapi dia tidak minat? Apakah kita bisa melatih bakat anak tersebut? Ini sepertinya sudah dijelaskan Dr. Rio. Iya. Nah, kalau nggak minat ya jangan. Kalau nggak minat yang jangan, itu bakatmu itu yang ngebet orang tuanya itu. Setuju, Dok. Yang ngebet orang tuanya. Yang penting minat dulu ya itu tadi ya. Oh, iya itu. Saya dulu juga gitu. Saya tuh sangat bakat ngafal Al-Quran tapi nggak minat gitu. Dipeksa. Ya, hafal Al-Quran umur 7 tahun tapi nggak seneng. Ada lagi pertanyaan, saya nih mata saya lagi bermasalah, minta tolong Wening itu karena lagi kesulitan membaca. Gimana Wening? Lanjutkan Wening. Ya, mohon maaf tadi saya terlempar karena koneksinya lagi tidak stabil. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Oto Herum Marwoto. Izin bertanya Bu Santi, menurut teori Malcolm Gladwell, nggak ada yang namanya bakat. Kata Malcolm, seseorang bisa sukses menguasai skill apapun itu, entah main musik, menulis, melukis, ahli fisika, main akrobat, dan lain sebagainya. Jika dia mempelajari atau berlatih selama 10.000 jam, teori 10.000 per jam ini sudah dibuktikan oleh orang-orang sukses dunia, The Beatles, Bill Gates, gitu. Bagaimana menurut Dr. Yu? Apakah betul bahwa bakat itu sebenarnya tidak ada? Ya kalau bakat itu nggak ada ya enggak lah. Bakat itu ada. Dalam genetik kita itu ada yang namanya genotip, ada yang namanya fenotip gitu ya. Bahwa genotip itu tidak selalu muncul sebagai fenotip, iya, tapi bakat itu ada gitu. Kalau misalnya udah deh, kalau memang dia itu pernah lihat enggak ada orang yang buta nada gitu. Ada banyak itu. Ada teman saya yang betul-betul buta nada. Lah ya mbok yang begini itu disuruh latihan 10.000 jam ya tetap buta nada, wong nggak bisa gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau bakat itu tidak ada itu ya mengada-ada lah itu. Bakat itu ada gitu. Bakat itu ada, hanya saja ada yang bakatnya sangat hebat, ada yang biasa-biasa, ada yang tidak berbakat sama sekali. Gitu. Jadi kalau dikatakan bakat itu tidak ada, gitu, itu bukunya Malcolm Gladwell yang mana ya? Yang apa? Saya baca bukunya semua, bukunya Malcolm Gladwell. Kalau penekanannya adalah bakat bahwa kebisaan seseorang itu hanya disandangkan pada bakat, itu Malcolm yang tidak setuju gitu. Jadi pada dasarnya orang itu bakatnya itu di tengah-tengah. Jadi kalau seseorang itu yang biasa-biasa itu latihan 10.000 jam sepak bola, ya pinter sepak bola dia gitu. Ini berlaku pada distribusi yang normal, pada di tengah-tengah ya. Tapi kalau yang tidak berbakat ya nggak bisa gitu. Saya baca kok semua bukunya Malcolm Gladwell. Meskipun saya tidak setuju dengan pendapatnya Malcolm, tapi Malcolm tidak pernah mengatakan bahwa bakat itu tidak ada. Ya. Wening? Halo? Wening? Apakah ya, lanjut. Dengar ya? Ya. Hilang suara pertanyaan selanjutnya dari waduh. Dengar? Halo? Nggak dengar. Dengar Wening, dengar. Dengar tuh.
Dengar Oneng. Ya putus. Hilang San, hilang. Mungkin dibacain kali. Mau saya bacain, Mbak? Ini nih, ya. Ini ada pertanyaan ini buat Lia nih. Bagaimana Bu Amalia bisa mengkondisikan meredam saat akil emosi tak terkendali dan bagaimana mengarahkan pada minatnya? Ya, kalau menguasai emosi yang tak terkendali, saya juga sering sebagai ibunya. Jadi ketika saya emosi tidak terkendali, saya sendiri, saya pengen punya ruang sendiri gitu. Jadi jangan langsung jangan marah dong, udah biarin kalau memang mau marah ya marah, kasih ruang. Jadi kalau Akil mau marah ya udah saya kasih ruang dulu aja gitu. Asal dia tidak melukai diri itu aja. Tapi saya nggak langsung nepuk-nepuk dulu, laki kok nangis gitu, enggak. Buat saya boleh nangis kok dihalangi gitu. Jadi kalau dia mau nangis, mau gembira kelewatan gitu, atau mau sedih banget atau mau marah-marah ya wis monggo marah gitu. Tapi nanti ya habis itu kamu ngomong ya sama Ike ya gitu. Itu aja dulu gitu. Kamu tadi kenapa gitu, atau kamu kemarin kenapa? Tapi orang Indonesia tuh kan gitu ya. Maksudnya kalau sekarang harus diselesaikan sekarang gitu loh. Enggak, semua enggak harus gitu. Udah biarin dulu marah, boleh kok. Marah tuh boleh, sedih tuh boleh gitu. Dan ketika marah ya saya bilang selalu pulang kantor, saya bilang, oh Akil, Satria, saya di kantor lagi nyebelin banget, lagi bikin marah, kamu jangan deket-deket aku ya. Aku nih bisa gigit orang loh. Gitu. Akil juga jadi gitu. Sebentar. Jangan ganggu aku lagi nggak enak hati nih. Tunggu gitu. Jadi ya komunikasi, meskipun komunikasinya ya ala Simpson gitu ya, tapi itu yang utama. Jadi orang lain itu harus tahu apa yang kamu rasain supaya orang lain itu bisa bersikap yang nyaman buat mereka gitu. Kalau tahu bahwa Aki lagi suntuk, jadi saya tahu, saya nggak mau deket-deket tuh. Kalau dia udah jangan ganggu, aku lagi nggak enak, ya udah. Jadi saya nggak akan ganggu gitu. Tapi kalau saya nggak kasih tahu atau Akil nggak kasih tahu perasaannya, kan saya jadi nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya bertengkar gitu. Nah, ketika anaknya Akil masih umur 6 atau 5 tahun waktu itu belum bisa mengungkapkan ya. Waktu dia tantrum ya saya biarkan dulu dia tantrum sampai kelelahan. Setelah itu ya saya peluk lah, saya nggak bisa ngomong waktu itu, dia juga masih belum ngerti, jadi udah saya peluk aja gitu. Nangis ya nangis berdua. Tadi dibilang dokter bahwa saya berdarah-darah, yos gak karu-karuan berdarah-darahnya gitu. Tapi yos ayo dihadep ya, ini wis kayak maraton tapi nggak ada garis finishnya gitu. Jadi kalau maraton itu kan harus ada strateginya ya, kapan berhenti, kapan nafas, kapan lari sprint gitu. Ya wis dijalani aja gitu. Kemudian bagaimana tahu minatnya, ya wis dijalani aja. Yang lagi seneng apa gitu ya wis yosiku wis ayo wis dijalani bareng gitu. Sekarang lagi hot-hotnya melukis ya monggo. Tapi nanti ketika dia umur 21 atau 22 tiba-tiba dia mau jadi penerbang ya wis ayo wis tak lakoni wis bareng ae skill ngono ae wis gitu. Jadi dulu Akil pernah dihina-dina oleh seorang kurator gitu ya. Kuratornya ngomong, Bu Amalia ini anakmu bukan pelukis ya, anakmu ini cuma anak disabilitas ini, nggak mungkin jadi seniman, saya nggak mau beli, gak urusan, aku gak ngoleh duit, lukisannya Akil loh. Sekarangmu, gak apa-apa. Iya. Kan aneh jadi ajaib gitu. Anaknya mbak ibu podo ajaib. Oke, saya pamit dulu ya. San, aku pamit dhisik, San. Oke, Dokter Yu. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Dokter Yu, terima kasih. Terima kasih Dokter Yu, nice to meet you, Dok. Oke, senang sekali Terima kasih banyak. Operasi. Ya, seneng banget. Paling tidak ada bakat nyebelin tuh saya seneng, Dok. Oke, yuk. Sampai ketemu. Ya, makasih Dok. Lia, ini ada pertanyaan buatmu, satu pertanyaan lagi. Tanda-tanda ciri tolak ukurnya bagaimana mengetahui
apa peminatan anak disleksia. Bagaimana pengenalan minat juga dikenalkan bermacam-macam, namun masih belum suka. Ini bagaimana, Dek, Iya. menurutmu, Dek? Baik, Mbak, pada intinya sih nggak ada teorinya buat saya, tapi pengalaman saya ketika dia diajak ngomong, terus matanya berbinar-binar dan lama, dia tahan gitu, diajak ngobrol tentang satu kasus lama gitu, dan dia sangat antusias gitu ketika membicarakan topik tersebut. Kalau adiknya Akil, Satria, itu membahas mengenai mobil, itu bisa berjam-jam dan dia bisa hafal semua. Kapan VW itu diciptakan dan kenapa VW diciptakan, itu dia tahu, berarti kepeminatannya dia ada di situ. Dan kemudian kita tunggu 6 bulan. Pengalaman saya 6 bulan. Lama Jadi, ya? Jadi Akil dulu bulu tangkis, wah heboh banget pokoknya. Sampai 6 bulan, nanti lama-lama ditaruh gitu udah kelihatan, berarti dia nggak. Dan saya nggak akan paksa. Biasanya kalau orang tua kan gini ya Mbak, udah dibeliin raket mahal, udah dibeliin ini mahal, makanya jangan beli yang mahal-mahal dulu gitu. Kemudian dari 6 bulan akan kelihatan. Kalau dia udah tahan setahun, ya di situ kepeminatannya. Gitu. Oke, jadi ditunggu gitu ya. Ya, teman-teman, saya rasa cukup sudah pertemuan pada malam hari ini, sudah 2 jam. Banyak yang bisa kita peroleh dari Dr. Yu, dari Ibu Amalia, dari Akil, yang menginspirasi untuk kita-kita semuanya. Selesai sudah diskusi kita malam hari ini. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Amalia dan Akil, dan juga teman-teman semuanya yang sudah setia sejak pukul 7 kurang sampai jam 9 tepat pada malam hari ini bisa bersama di Klinik Seni. Dr. Yu tadi mohon maaf karena beliau harus masuk ke ruang operasi, jadi beliau pamit dulu. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Kita bisa bertemu lagi di Klinik Seni dan Neuroscience di bulan depan dengan topik pengaruh musik dan kecerdasan. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia selalu. Selamat malam. Selamat malam. Pak Pustanto. Terima kasih. Halo. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih. Yes, Amalia, Mbak Santi. Semuanya. Top ya. Mantap. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Dek Lia, terima kasih. Terima kasih banyak. Matur nuwun Mbak Santi. Saya pamit ya Mbak. Aku pamit Ya, juga. ye.